Halo semuanya, saya William Witaria akan menjelaskan tentang apa itu Tripitaka, sejarah, dan pandangan masa depan dari Tripitaka. Saya akan memulai dari apa itu Tripitaka. Tripitaka merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddha untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Sesuai dengan makna tersebut, istilah tersebut Tripitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang atau 3 kelompok akan berbagai pengajaran. Yang pertama Sutta Pitaka, yang kedua Vinaya Pitaka, dan yang ketiga Abhidharma Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun membabarkan Dharma yang berjumlah 84.000 sutta. Yang kedua Vinaya Pitaka yang berisi peraturan biku. Yang ketiga, sedangkan Abhidharma Pitaka berisi ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha. Nah, kita akan memasuki sejarah dari Tripitaka. Awal mulanya, beberapa minggu setelah Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Suddada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan memberitahu kita yang sesuai untuk dilakukan apa yang tidak sesuai yang kita lakukan, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasaptera setelah mendengar ucapan dari biku tua tersebut memutuskan untuk mengadakan perjamuan agung yang disebut konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Abjasattu dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satpapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapatkan kehormatan untuk mengulangi kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulang Vinaya peraturan Sang Buddha. Dalam persamuan agung pertama inilah yang dikumpulkan seluruh ajaran yang dikenal sebagai kitab suci Tripitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tripitaka, atau yang disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Dijadikanlah Dharma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Pada mulanya, Tripitaka yang diwarisi oleh secara lisan ataupun satu generasi ke generasi berikutnya. Satu abad kemudian terjadilah sekelompok Buddha yang berniat untuk hendak mengubah Vinaya tersebut. Menghadapi usaha ini, para biku ingin menerapkan Dharma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gotama yang menyelenggarakan perjamuan agung kedua dan bantuan dari Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi kitab tersebut diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dharma dan Vinaya ini menamakan diri mereka sebagai Stavivavada, yang kelak disebut Theravada. Sedangkan sekelompok biku ini ingin mengubah Vinaya menamakan diri menjadi Mahasanghika, yang kelak berkembang menjadi Mazhab Mahayana. Jadi setelah berabad-abad setelah Sang Buddha Gotama wafat, agama Buddha terbagi menjadi dua mazhab besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Persamuan agung ketiga diabadikan di Pataliputra pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat. Dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka, kaisar ini memeluk agama Buddha dengan pengaruh banyak, menyebarkan Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu ribuan gadungan masuk ke dalam Sangha dengan maksud menjabarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat-umat kerajaan. Untuk mengakhiri keadaan tersebut, Kaisar menyelenggarakan persamuan agung dan membersihkan tuduh Sangha dari penyeludup serta merencanakan pengiriman pada duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam persamuan agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali ajaran kitab suci Tripitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak persamuan inilah agama Buddha dapat tersebar di seluruh penjuru dunia dan terhindar lenyapnya dari bumi asalnya.
Persamuan agung keempat diadakan di Aluvia di bawah lindung Raja Fatahgagami Adaya. Pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan tersebut, kitab suci Tripitaka ditulis untuk pertama kalinya dengan tujuan menuliskan ini adalah agar semua orang mengetahui kemurnian Dharma Vinaya. Selanjutnya, persamuan agung kelima diadakan di Mandalay pada bulan abad ke-25 sesudah Sang Buddha wafat. Dengan bantuan Raja Mindot, kejadian penting pada bulan kitab suci Tripitaka diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer dan diletakkan di Bukit Mandalay. Persamuan agung ke-6 diadakan di Rangon pada hari Visakha Pujab tahun 2498 dan berakhir pada tahun Buddhis 2500 tahun Masehi. Sejak saat itu, penterjemah kitab suci Tripitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Sebagai tambahan pengetahuan dapat dilakukan bahwa abad pertama sesudah Masehi, Raja Kanisa dan Afghanistan mengadakan perjamuan agung yang tidak dihindari oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada perjamuan ini, agama Buddha Mazhab Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebarkan ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada persamuan disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyaknya tambahan sutra-sutra baru yang tidak terdapat dalam kitab suci Tripitaka. Dengan demikian, agama Buddha Mazhab Theravada dalam pertemuan sejak pertama sampai sekarang, termasuk di Indonesia, tetap berdasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Vinaya Mazhab Theravada dan bertumbuh sejak pertama kali sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Tetap mendasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Vinaya pada kemurnian kitab suci Tripitaka, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan dalam hal ajaran antara Theravada di Indonesia dengan Theravada di Thailand, Sri Lanka, Burma maupun di negara-negara lainnya. Sampai abad ketiga, Sang Buddha wafat, Stravivavada terpecah menjadi 8 subda maja, antara lain Sarvativada, Kasyapia, Mahasisaka, Theravada, dan sebagainya. Dan pada abad ke-17, sub-maja Stavivada itu lenyap. Yang masih berkembang sampai sekarang hanyalah Mazhab Theravada. Dengan demikian, nama Theravada tidak ada lagi. Mazhab Theravada inilah yang dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia, negara-negara lainnya. Segitu aja sejarah-sejarah dari kitab suci Tripitaka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pentingnya kitab suci Tripitaka untuk masa depan. Menurut saya, kitab suci Tripitaka disampulkan, diabadikan untuk mengingat kenangan dari Sang Buddha Gautama. Nah, dengan tujuan untuk membuat para biku, masyarakat, atau manusia yang ada di muka bumi ini hidup secara teratur dan tidak seenaknya melakukan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Nah, jalanilah masa depanmu dengan nasihat, didikan, dan keputusan dari Tuhan. Oke, segitu aja video dari saya. Saya William, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau berucap yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.